Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang di sini semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, banyak nih. Terus siapa yang di sini tadi pagi sudah mandi? Oh, semuanya sudah mandi. Oke, good. Siapa yang di sini semua sudah makan? Wah, berarti semuanya sudah semangat, sudah mandi, sudah makan. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian dan bilang music. Teman-teman, kita menyanyi satu pujian lagi. Teman-teman di rumah semangat ya. Kita sama-sama mau memuji, mau bersorak dengan Tuhan kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Miss minggu ini. Kita akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini, sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tiap-tiap kami bisa duduk diam, menyimak firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini Miss mau bercerita tentang seorang ibu dan anak yang akan melakukan perjalanan yang jauh. Semua di sini teman-teman, anak-anak pasti pernah melakukan perjalanan jauh kan? Siapa yang pernah pergi ke Jakarta atau jalan-jalan ke Samosir? Nah, ada yang ke Jakarta naik pesawat, terus ke Samosir naik mobil, ada yang naik kereta api, macam-macam ya kendaraannya ya. Tapi yang Miss mau tanya, kalau kalian melakukan perjalanan, berdoa nggak?
sebelum kita melakukan perjalanan, kita harus berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan menjaga, melindungi kita, memelihara kita sepanjang perjalanan. Sama seperti cerita hari ini tentang Hagar dan Ismail. Hagar ini seorang pembantu dari Abraham. Ismail ini anak dari Hagar. Nah, suatu hari Abraham meminta kepada Hagar agar kembali ke kampung halamannya, ke tempat asalnya berada. Nah, si Hagar ini kan tidak bisa menolak permintaan tuannya. Dia pun setuju untuk kembali ke kampung halamannya. Akhirnya besok pagi buta sekali. Ketika matahari belum ada, masih gelap, dia sudah berkemas-kemas untuk bersiap-siap melakukan perjalanan. Nah, ketika semua sudah siap, dia sempat dilihat oleh Ismail anaknya. Dia bertanya, "Ibu, kita mau kemana?" Nah, si Hagar sebagai mama, dia berkata, "Kita akan melakukan perjalanan ke kampung kita. Kita akan kembali ke tempat asalnya mama." Si Ismail pun menurut ya dengan perkataan si mamanya. Lalu si mamanya dan Ismail ini, dia harus berpamitan dulu dong sama tuannya, si Abraham. Akhirnya mereka menghampiri Abraham sebelum melakukan perjalanan. Ketika mereka menghampiri si Abraham berkata kepada mereka, "Semoga perjalananmu dilindungi Tuhan." Lalu si Abraham ini memeluk anaknya si Ismail dan mencium si Ismail ini. Dan dia berkata kepada si Ismail bahwa Tuhan akan memelihara engkau. Lalu dia ke arah si Hagar dan dia berkata kepada Hagar, "Hagar, jangan takut, Tuhan akan menyertai perjalanan engkau." Begitu. Lalu ketika mereka sudah siap, si Abraham ini memberikan makanan dan minuman untuk bekal mereka di perjalanan dan mengantarkan mereka untuk ke depan pintu untuk melakukan perjalanan mereka ya. Nah, mereka akhirnya keluar dari rumahnya si Abraham. Si Hagar ini sedih karena sudah lama dia tinggal di sana. Dia juga tempat kelahiran anaknya si Ismail di sana. Tapi mau tidak mau dia tetap harus pulang. Dia berjalan, semua di tempat yang dia lewati adalah gurun tandus, panas terik ya, kering di mana-mana. Nah, ketika dia sudah berjalan beberapa jauhnya, Ismail anaknya berkata, "Aku haus, aku mau minum." Akhirnya Hagar mengeluarkan air minum dan diberikan kepada Ismail. Dia pun minum, tapi Hagar ini minumnya dikit-dikit, dia sayang ya, takut airnya cepat habis. Lalu setelah selesai minum, dia melakukan perjalanan lagi, semeter, 2 meter, selangkah. Lalu si Ismail bilang, "Aku haus lagi." Lalu si Hagar keluarkan lagi botol airnya, dikasih minum kepada anaknya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak berapa lama si Ismail berkata, "Aku haus." Gitu. Nah, karena sudah Ismail haus lagi, akhirnya diberikanlah air kepada Ismail. Lalu mereka duduk sambil minum sambil makan. Setelah mereka makan minum, mereka berjalan lagi. Begitu berulang-ulang ya, sampai airnya akhirnya habis. Dia lalu berkata kepada Ismail, "Kamu tunggu sini ya, Mama mau cari air dulu." Lalu dia berjalan mencari mata air. Dia lihat di bawah semak-semak, ada air tidak. Dia angkat batu, ada air tidak. Dia terus mencari di sekeliling sana mata air yang bisa dia gunakan untuk minum. Tetapi dia sudah sekian lama dia mencari, dia tidak menemukan mata airnya. Dia merasa sedih sekali. Akhirnya dari kejauhan saat dia melihat Ismail, dia terduduk. Lalu dia menangis. Saat dia menangis, terdengarlah sebuah suara. "Hagar, kenapa kamu menangis?" Si Hagar kaget. Lalu dia melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat sekelilingnya, tidak ada orang. Siapa yang berkata? Siapa yang bersuara? Lalu ada suara lagi terdengar. "Jangan takut. Ya, Tuhan sudah mendengar rintihan Ismail. Tuhan akan menolong Ismail. Dia akan menjadi bangsa yang besar." Tersadarlah Hagar. Itu
bukan suara manusia, itu suara Tuhan. Wah, si Hagar berbahagia sekali ya, gembira sekali dia mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia. Akhirnya dengan gembira dia mengikuti kata Tuhan. Dia cari dia percaya Tuhan akan menolong dia. Nah, kan tadi dia menangis kan? Nah, ketika dia gembira, dia usap air matanya. Wah, itu ada mata air. Dia lihat mata air. Ketika mata air itu dia lihat, lalu segera dia pergi menuju mata air itu. Dia segera minum, dia isi botolnya. Lalu dia pun memberikan airnya kepada si Ismail. Wah, Hagar dan Ismail itu minum banyak air sampai puas. Dia juga tidak lupa untuk mengisi tempat airnya untuk melakukan perjalanannya, karena dia masih belum sampai ke tempat tujuan. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan sudah berjanji untuk menjaga, melindungi dia, memelihara sampai kepada tempat tujuan dia nanti. Oh, itu akhirnya dia setelah puas minum, setelah botol airnya penuh, dia melakukan perjalanannya lagi. Dan Tuhan menepati janjinya. Dia melindungi Hagar dan Ismail sampai ke tempat tujuan, yaitu daerah tempat asal mereka. Nah, dari cerita ini sebagai anak Tuhan, ya, Miss mau mengingatkan bahwa kita anak Tuhan harus tetap berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan dimanapun kita berada. Karena percaya, ketika kita berdoa untuk meminta perlindungan dari Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Dia melindungi kita dalam setiap perjalanan, dalam setiap kegiatan kita. Walaupun kadang ada susah, kita tinggal berdoa. Tuhan akan memelihara kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata kita nggak duga nih, ada kesusahan di jalan, kita harus berdoa supaya Tuhan bisa bantu kita dengan cara-cara Tuhan yang kita mungkin tidak tahu apa, tapi Tuhan pasti tolong kita. Karena kita anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Oke? Sekarang kita mau masuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 121 ayat 7 yang bunyinya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Nah, sampai sini cerita firman Tuhan. Kita mau tutup firman kita hari ini dengan doa. Yuk kita tutup mata, lipat tangan sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Engkau ajarkan untuk selalu berdoa melalui firman ini. Kami juga diyakinkan bahwa Engkau selalu menjaga, melindungi dimanapun kami berada. Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, di masa pandemi ini, di mana COVID-19 ini semakin merajalela, kiranya Tuhan juga tetap memelihara kami, menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami. Dan kiranya Engkau menjaga tiap-tiap kami, tiap anak-anak Tuhan, supaya terhindar dari sakit penyakit, terutama COVID-19 ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan kegiatan kami, kegiatan setiap anak-anak kami, setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa lagi minggu berikutnya.